Kalau waktu aja dah. Banyak itu guys. Payah tuh dia sayangnya semua payah. Penghubungan tedon dua bineda keyword dengan tedu 2 3 oh mungkin mas tu nama sidim rahayu mama irang puana. Di tempat ini bernama Plenggih Hyang Wisesa. Beliau adalah penguasa Buana Agung dan Buana Alit. Jadi beliaulah yang menentukan baik buruknya semesta ini. Nah, Pura Hyang Wisesa ini terbangun sejak pemerintahan Hidup Tara Dalam Ketut Sri Kresna Kepakisan, di mana beliau sebagai Raja Bali waktu itu sangat harus melinggikan linggih niasa yang bisa di jagat Bali. Sehingga yang siapapun yang menjadi pemimpin akan menjadi pemimpin dan menjadi pemimpin harus minta restu sama beliau. Karena kita di agama Hindu Bali kita mempercayai adanya catur guru. Catur guru itu guru swadhyaya, Tuhan yang Maha Kuasa, Ida Sang Dewasa, Sang Yang Narayana. Kaping kalih guru Wisesa, itu adalah orang yang pemerintahan sebagai pemimpin kita, sebagai raja kita, sebagai gubernur kita. Yang ketiga adalah guru pengajian yang memberikan kita pendidikan, yang memberikan ilmu pengetahuan, yang memberikan kita tahu arah dan lain sebagainya. Yang keempat adalah guru rupaka yang melahirkan dan menjadikan kita manusia sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang indah, mana yang jelek. Dan ada lagi satu guru yang tidak dipahami adalah guru sejati, guru suci, guru alam. Jadi manusia itu tidak memahami guru sejati, guru suci dan guru alam, sehingga manusia sekarang belajar pada teks yang ada, belum pernah mempelajari alam. Sesungguhnya lembaran kitab suci adalah alam semesta, bukan sekedar di buku. Karena buku suci itu lahir pada zaman Satya, zaman Kerta, zaman Treta, zaman Dwapara, zaman Kaliuga. Nah, disinilah munculnya sekarang sangkakala, perjalanan permutaran waktu sangkala. Jadi sekarang sudah berakhirnya kala bendu. Kala bendu sudah berakhir tahun 2020, di mana akan datang disebut dengan kala mukti, masa kejayaan dan masa kemasyuran. Nah, itulah yang ditandai oleh beliau sebagai penguasa alam bawah Sabta Petala, yang dikuasai oleh 3 naga. Naga Ananda Boga, Naga Basuki, dan Naga Taksaka. Jadi di Linggih Hyang Wisesa, siapapun yang memahami menjadi pemerintah, jadi pemimpin, buat tanda inilah beliau hadir. Beliau menunjukkan kemahakuasaannya. Tanda ini tidak mungkin dibuat oleh manusia. Jadi garis sisik-sisik beliau lah yang menempel di tembok Linggih Hyang Wisesa. Kenapa beliau muncul di Linggih Hyang Wisesa seperti tadi? Karena beliaulah yang menguasai alam, Buana Agung dan Buana Alit. Dia maha kuasa. Kalau kita artikan beliaulah Sang Yang Narayana yang widi. Maka di bawah beliau ada Plenggih Sunaring Jagat.
yang memberikan sinar penerang kepada jagat semesta ini supaya manusia lepas dari kegelapan, sehingga manusia selalu terang berjalan. Maka disebut ada pura padang dawa, pepadang dawa. Jadi terang yang panjang sehingga manusia akan tidak diliputi oleh kegelapan. Kalau manusia diliputi oleh kegelapan, jadi manusia itu akan iri, dengki, terus munafik, marah, terus semua yang sifat-sifat ego, sifat-sifat yang tidak baik dibawa oleh orang kegelapan. Jadi orang-orang yang memiliki sifat benci, sifat munafik, menjelekkan orang lain, menistakan orang lain, itulah lahir dari alam kegelapan. Kalau kita dibeli sebut dari lahir dari asura sampat, karena jiwa-jiwa raksasa lah yang lahir. Tapi kalau orang yang penuh kasih sayang, penuh pemaaf, penuh dedikasi, mengasihi samasta buta, jadi mengasihi semua yang ada di alam semesta ini, dialah kelahiran manusia dewa, disebut dengan dewa sampat. Maka yang senaring jagat ilah kita mohon supaya kita diberikan putra-putra yang bersifat dewa sampat, yang mempunyai sifat-sifat kedewaan, yang selalu mengayomi, melindungi, mengasihi, menyayangi dan sebagainya. Nah, ketiga penghuni alam kemakmuran adalah naga basuki, adalah penghuni keselamatan alam manusia. Beliaulah yang memberikan kita keselamatan, sehingga beliau menjaga semua sifat-sifat buruk. Naga Ananta Boga adalah beliau memberikan kemakmuran sama kita. Jadi Boga, Ananta artinya tidak berakhir, Boga kemakmuran. Jadi kemakmuran tidak akan pernah berakhir. Kalau beliau dengan benar kita puja, kita berikan tempat, tidak kita merusak alam, tidak memperkosa alam, tidak meracuni alam, tidak menyakiti alam, tidak membuang plastik, sampah, racun di alam. Nah, itu Ananta Boga akan berikan kita kemakmuran. Naga Taksaka adalah memberikan perlindungan, karena dia wilayahnya adalah akasa. Dia memberikan perlindungan dari turunnya roh-roh jahat, dia adalah melindungi kita. Jadi kita dilindungi oleh 3 kekuatan Adi Maha Kodrati daripada sifat-sifat Kundalini atau sifat-sifat naga dalam diri kita. Itulah yang kita perlu ketahui, perlu maknai. Nah, sekarang manusia sudah tidak mau tahu dengan hal itu. Sudah filosofi sudah dihilangkan. Dia sudah mulai kebaratan. Hari yang semua apa? Kebirit-biritan. Ya, kira-kira itu. Semoga apa yang Siwon ucapkan itu ada manfaat, ada guna, ada pegangan sebagai pertimbangan kita melakukan hidup di semesta ini. Loka samasta sakino bhavantu. Om Santi 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 Om. Rahayu Rahayu Sakum Dumadi. Semangat.